عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, maka Allah, setelah kita mengakhiri pembahasan tentang fadilah-fadilah surat dalam Al-Quran, dan kita sudah membahas beberapa fadilah beramal di dalam Ramadan, dan berhubung kita sedang berada di bulan Syawal, maka ada baiknya kita mengulang kaji tentang fadilah berpuasa di bulan Syawal. Hari ini kita sudah berada di 13 Syawal, dan salah satu yang disunnahkan adalah melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentu setiap perintah Allah tidak ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang ingin Allah didik, yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Nah, mari kita lihat apa saja yang bisa kita dapatkan hikmah sekaligus fadilah melakukan puasa di bulan Syawal. Baik, jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama di dalam goresan tintanya para ulama menyebutkan fadilah pertama puasa di bulan Syawal adalah yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal menunjukkan tanda-tanda atau salah satu tanda diterimanya atau makbulnya Ramadan yang telah dia lewati. Jadi salah satu yang menjadi tanda makbulnya puasa kita dalam Ramadan, yaitu kita kembali bersemangat melakukan kebaikan. Dan ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Jadi Allah mengatakan tidak ada balasan kebaikan. Artinya kalau kebaikan itu diterima, maka balasan dari Allah illa al-ihsan. Allah akan berikan satu kebaikan yang lain. Jadi maksudnya, kalau kebaikan Ramadan diterima Allah, maka Allah akan buat hamba itu mampu dan bersemangat melakukan kebaikan berikutnya. Masalah dibalas yang punya Ramadan, tentu kita tahu bersama, balasan Allah itu bukan di dunia. Balasan Allah itu di akhirat. Jadi dunia ini hanya tempat menguji, sedangkan balasan tunggu di akhirat. Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
semua pahala yang engkau tumpuk-tumpuk dibalas di hari kiamat. Jadi bukan sekarang. Oh, kalau ada yang dibalas sekarang, itu pun hanya sedikit. Hanya sedikit. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah, tentu kalimat ihsan tersebut yang dimaksud bukan balasan dari pahala Ramadan, tetapi kebaikan yang berlanjut setelah Ramadan. Ya, jadi kalau orang satu kebaikannya diterima, dia akan bersemangat melakukan kebaikan yang lain. Dan ini menjadi dalil bahawa puasa Syawal menjadi salah satu tanda bahawa kebaikan kita yang telah kita lalui insya-Allah makbul di sisi Allah. Dan nanti berlanjut tentunya, bukan hanya Syawal yang dimaksud. Jadi kita setelah Ramadan lebih sering melanjutkan kebaikan-kebaikan. Secara umum semua kebaikan. Secara khusus didikan Ramadan berefek. Sudah sering puasa, lalu habis Ramadan mulai puasa Syawal, lalu puasa Ayyamul Bid. Kalau saya tidak salah besok sekaligus Ayyamul Bid. Kalau saya tidak salah lihat kalender tadi. Mulai besok 14, 15. Nah, mulai hari ini, mohon maaf. Hari ini sudah Ayyamul Bid. Jadi bagi mereka yang berpuasa Syawal, walaupun tidak berniat dua niat, tapi kalau dia berada di antara hari-hari yang sunnah, para ulama sepakat mengatakan ya, bahawa dia bisa mendapatkan dua pahala sekaligus. Jadi jemaah melakukan Allah, jadi kita berlanjut. Sudah sering puasa Ramadan, lalu kemudian berlanjut puasa Syawal, lalu tetap semangat puasa Senin Khamis, Ayyamul Bid, lalu kemudian kita melakukan hari-hari tertentu di bulan-bulan yang Allah muliakan. Ini tanda-tanda bahawa Ramadan kita yang berlalu adalah Ramadan yang makbul insya-Allah. Nah, para ulama pun mengatakan, contoh dalam tafsir Ibnu Katsir, para ulama menyebutkan min sawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Di antara balasan kebaikan yang Allah beri, yaitu Allah berikan kebaikan berikutnya. Wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Di antara balasan kejelekan atau keburukan seseorang, Allah akan buat dia kembali melakukan keburukan berikutnya. Jadi orang kalau melakukan kebaikan, Allah akan beri salah satu tanda dia akan mampu melakukan kebaikan. Begitu juga kalau Allah sudah benci kepada hamba setelah melakukan satu keburukan, dia akan terus melanjutkan keburukan berikutnya. Ini kalau dalam Al-Quran disebut dengan kalla bal ran ala qulubihim. Kalimat rana itu artinya hati yang telah bertitik hitam. Jadi semakin menghitam, semakin cepat orang melakukan maksiat berikutnya. Ini hati-hati yang Allah sudah stempel kalimat ran. Maka hati-hati dengan urusan hati ini. Jemaah melakukan Allah. Jadi oleh kerana itu, dari fadilah pertama ini, yang belum melakukan puasa Syawal, perlu introspeksi diri, kenapa tidak mau melakukannya? Karena sebahagian sahabat kita kadang-kadang ada yang sudah selesai puasa Syawal, ada yang sedang melakukan, masih tersisa sekitaran setengah bulan lagi untuk Syawal. Tapi kalau belum terbersit di hati untuk melakukan, kita perlu berfikir kenapa yang teman satu jamaah, satu kelompok telah melakukan, kenapa kita tidak mau melakukan? Kenapa tidak bersemangat? Nah, ini hati-hati, kemungkinan besar kita bermasalah dengan Ramadan kita. Maka yang belum melakukannya segera berniat. Tapi jangan niat-niat saja puasa. Nyok aku niat, ku puasa. Tapi dia disibukkan dengan dunianya kembali sehingga belum melakukannya. Hari ini belum dan belum ada rencana melakukannya. Nah, itu patut berhati-hati, kemungkinan Ramadan kita bermasalah di hadapan Allah. Karena kalau tidak bermasalah, pasti kita diberi ruang hati yang lebih dalam untuk melakukan kebaikan berikutnya. Karena Allah mengatakan waktu Ramadan, la'allakum tattaqun. Habis Ramadan,
semoga engkau bertambah-tambah takwamu. Jadi jemaah Allah, itu fadilah pertama dalam catatan para ulama, terutama dicatat oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Nah, kemudian fadilah yang kedua puasa di bulan Syawal, yaitu orang-orang yang melakukan puasa di bulan Syawal, dia telah menunjukkan bahawa dia hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan telah memberikan kita segala-gala. Dan salah satu yang paling hebat yang Allah berikan adalah ampunan. Bahkan lebih daripada ampunan. Maka kita disuruh bukan mengucapkan maghfirah, tapi disuruh mengucapkan al-afu. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meminta maaf dari Allah itu lebih hebat daripada meminta ampun. Jadi ketika para ulama membicarakan kenapa dalam Ramadan Nabi mengajarkan doa kepada waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang kuucapkan? Apa kata Rasulullah? Ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa minta maaf? Kenapa tidak mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku? Nah, para ulama kemudian menjabarkan perbedaan dua kalimat ini. Dalam surat An-Nisa, Allah menggabungkan wa kana Allahu afuwan ghafura. Kalimat maghfirah, mohon ampun, dalam bahasa Arab itu bermakna mengampunkan tetapi tidak menghapus. Mengampunkan tetapi tidak menghapus. Artinya, kalau mohon ampun, Allah ampunkan. Orang taubat memohon ampun, Allah ampunkan. Tetapi dosanya itu tetap Allah akan nampakkan di hari kiamat walaupun sudah diampunkan. Dan ini berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya ada hadis Nabi ketika Nabi menceritakan seorang hamba ketika menghadap Allah, ditanya oleh Allah, bukankah kamu dulu pernah melakukan ini, melakukan itu? Semua dijawab oleh hamba, benar ya Allah, benar ya Allah. Jadi Allah kembali mengingatkan dia tentang dosa-dosa masa lalunya. Lalu di ujung hadis barulah Allah mengatakan, engkau telah kuampunkan, masuklah surga. Tapi diingatkan kembali dosa-dosanya. Sedangkan afuun itu ketika kita memohon maaf kepada Allah, itu bukan hanya mengampunkan tetapi menghapus. Jadi orang yang dapat afuun dari Allah itu tidak lagi diungkit dosa masa lalunya. Tidak lagi diungkit sama sekali. Jadi benar-benar dalam catatan tidak ada lagi dosa yang seperti itu. Tidak ditanya oleh Allah sama sekali. Nah, ini makanya Rasulullah mengajarkan permohonan maaf. Dan itu lebih hebat daripada memohon ampun kepada Allah. Walaupun kedua-duanya adalah pintu-pintu taubat. Maka jemaah melakukan Allah, tidak ada yang lebih hebat pemberian Allah kepada kita kecuali mengampunkan dosa. Kenapa begitu? Karena dosa yang membuat kita masuk neraka. Maka ketika dosa itu diampunkan, otomatis kita terbebas dari neraka. Maka hadiah Allah yang paling hebat adalah pengampunan. Tidak ada lain, pengampunan. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang diampunkan Allah, diampunkan Allah. Kalau berzikir sekian banyak, 100 kali diampunkan Allah. Kalau sujud, semua dosa-dosanya yang berada di pundak, Allah letakkan dosanya di pundak ketika dia sujud, maka berguguranlah semua dosa-dosanya. Allah yang ditargetkan adalah dosa dihapus. Dan ini hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan penuh dengan itu. Selama Ramadan kita dipenuhi dengan janji itu. Makanya tidak layak kita tidak bersyukur kita diberi kesempatan masuk ke dalam Ramadan
lalu diberikan kekuatan untuk ibadah, lalu diberikan kekuatan untuk mengorbankan harta, diberikan kekuatan untuk menyelesaikan ketaatan kita sampai selesai Ramadan. Dan kita dengan keyakinan iman kita diampunkan Allah. Maka tidak ada lain yang lebih pantas kita lakukan kecuali bersyukur. Dan salah satu cara bersyukur adalah yaitu dengan kembali menyembahnya, menyambung penyembahan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, kita sudah tahu bersama ketika Rasulullah salat, kakinya bengkak-bengkak. Aisyah yang mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau seorang yang telah dijamin surga tapi masih melakukan seperti ini?" Jawaban Rasulullah simple, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata Rasulullah melakukan ibadah itu untuk bersyukur, untuk berterima kasih bahasa kita, ya, kepada Allah. Kenapa Rasulullah bersyukur kepada Allah? Dia satu-satunya manusia yang diperlihatkan oleh Allah, ya, tentang keindahan jaminan Allah yang bernama surga. Wallahu a'lam, ada khilaf tentang di mana Nabi Adam berada. Yang pasti Nabi Adam di surga, tapi ada khilaf di antara ulama apakah surga yang akan kita tempati atau ada surga sampel, wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad itu diperlihatkan surga dan itu menjadi tempatnya. Itu menjadi tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikapling oleh Allah satu telaga bernama Al-Kautsar. Dan diturunkan surat Al-Kautsar untuk mengatakan ke Rasulullah bahwa telaga itu milik Rasulullah. Jadi di antara semua yang diberikan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan rasa syukurnya melalui ibadah. Maka beliau tidak peduli tentang kaki bengkak, tidak peduli. Kenapa? Orang kalau sudah diliputi rasa cinta, maka tidak terasa beban diri, tidak terasa apapun maka Allah. Kita saja manusia, kalau tiba-tiba dijanjikan sesuatu oleh orang yang kita cintai, itu membuat kita lupa makan, lupa minum. Contoh misalnya ada seseorang melamar seorang gadis yang dicintainya, lalu mendapatkan jawaban diterima. Begitu dapat jawaban diterima, itu saat dia mendapatkan jawaban, itu dia tidak teringat lagi dengan kebutuhan yang lain karena kesenangan hatinya, dan dia akan melakukan apapun untuk itu. Nah, ini contoh sederhana dari manusia. Maka bagi Rasulullah tidak berat melakukan itu karena tidak tahu cara berterima kasih kepada Allah. Diberikan surga, dijamin surga. Maka kita ini selayaknya kita juga mengikuti metode Rasulullah, yaitu senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah beri. Selama Ramadan benar-benar pemberian Allah habis-habisan untuk kita. Dan sekarang ditumpuk oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita tidak menguraikannya kembali. Jadi jangan sampai menguraikan pahala yang telah kita tumpuk. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Ritah Al-Hamqa. Ketika Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazalaha min ba'di quwwatin ankatha, janganlah engkau menjadi seperti seorang perempuan yang telah membuat baju kemudian menguraikan benangnya kembali. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa kisah itu turun, ada yang mengatakan turun karena kisah seorang perempuan bernama Ritah Al-Hamqa. Jadi Ritah ini seorang perempuan di masa Rasulullah yang menjadi perawan tua, tidak menikah sudah lama, dan orang tuanya gelisah karena dia belum punya suami, sampai orang tuanya mengusahakan agar dia mendapatkan suami, pergi ke dukun, lalu kemudian macam dilakukan, dan dia juga belum berhasil. Sehingga ketika umurnya semakin tua, ada seorang laki-laki melamarnya. Jadi begitu bahagianya Ritah, sehingga dia menerima lamaran ini tanpa mengecek siapa laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki ini bukan mencintai Ritah, tapi mencintai harta Ritah, harta peninggalan Ritah. Jadi orang tua Ritah sudah meninggal,
banyak mendapatkan warisan, diturunkan warisan. Baru sebulan menikah dan tidak pernah disentuh, Ritah ternyata dikhianati. Suaminya melarikan diri bersama harta. Tinggallah Ritah seorang diri, kembali menjadi janda yang belum pernah disentuh, tidak punya anak. Akhirnya Ritah stres, lalu kemudian setiap hari dia mengambil benang, lalu merajut menjadi sebuah baju. Merajut menjadi sebuah baju, ada yang mengatakan baju bayi yang dia angan-angankan. Lalu kemudian dia malam hari dia lepaskan kembali. Pagi dia menjahit, malam dia lepaskan. Pagi menjahit, malam lepaskan. Terus diulang-ulang. Sehingga orang kampung memberinya nama Al-Hamqa, Ritah si bodoh. Nah, Allah mengibaratkan, jangan seperti perempuan ini. Jadi jangan capek kita rajut pahala dalam Ramadan. Udah penuh-penuh Ramadan. Habis-habisan pahala. Sampai ada yang iktikaf sempurna. Sempurna. Begitu habis Ramadan, mulai kembali maksiat. Nah, ini perempuan-perempuan yang diibaratkan oleh Allah. Maksudnya, jangan habiskan pahala Ramadanmu dengan melepaskan benang melalui maksiat. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita ini kita lampiaskan melalui puasa Syawal. Nah, maka orang yang puasa Syawal itu termasuk orang yang menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Orang yang berterima kasih kepada Allah yang telah membebaskannya dari neraka, yang telah mengampunkan dosa-dosanya, yang telah mengizinkannya masuk dalam Ramadan, yang telah membuat dia keluar dalam Ramadan dengan selamat. Kita tidak meninggal di tengah Ramadan, yang kita mungkin kehilangan setengah bulan dari Ramadan. Nah, itu fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, orang yang melakukan puasa Syawal maka berfungsi, bermanfaat untuk menggenapkan kekurangan puasa dalam puasa Ramadannya. Jadi fungsinya sama seperti fungsi salat sunnah rawatib. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam satu hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat adalah salat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wa huwa a'lam. Dan Rasulullah dan Allah sudah tahu lebih dahulu tentang apa yang akan ditanyakan kepada malaikat. Apa kata Allah? Unduru fi salati abdi. Wahai malaikat, coba lihat salat hambaku. Atammaha am naqasaha. Apakah salatnya sempurna atau ada yang kurang? Nah, jadi salat yang wajib ditanya Allah, apakah sempurna salat atau tidak? Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Lalu kata Allah, kalau seandainya salat itu sempurna, maka catatlah pahala yang sempurna untuknya. Wa in kana intaqasa minha syai'an, tapi kalau salat wajibnya tidak sempurna, qala unduru hal li 'abdi min tatawwu'. Allah bertanya kepada malaikat, coba lihat bagi mereka yang salat wajibnya ada kurang-kurang, apakah mereka melakukan salat sunnah? Apakah mereka melakukan salat qabliyah atau ba'diyah? Fa in kana lahu tatawwu', kalau mereka melakukan salat qabliyah dan ba'diyah, qala atimmu li 'abdi fardhatahu, maka sempurnakanlah salat wajibnya dengan salat rawatib tadi, dengan salat sunnah rawatib tadi. Makanya Bapak Ibu maka Allah, pentingnya qabliyah dan ba'diyah, walaupun ada yang muakkad dan ghair muakkad, itu untuk menutupi salat wajib kita yang insya-Allah tidak mungkin sempurna. Karena ada hadis lain yang menyebutkan salat kita tidak mungkin sempurna. Kita tidak mampu sempurna seperti salatnya Nabi SAW. Kadang-kadang rakaat pertama sempurna, diganggu rakaat kedua. Rakaat kedua sempurna, diganggu rakaat ketiga. Ada yang lebih parah lagi, tidak tahu bacaan imam baca apa. Habis salat kita tanya, rakaat pertama imam baca apa, dia tidak tahu. Ya, sampai kita tanya, tadi ada imam atau tidak, juga dia tidak tahu. Ya. Oh, melehna'imu, melehan, dia sudah salam begitu saja. Jadi jemaah mereka Allah, kita bisa sempurnakan dengan qabliyah atau ba'diyah. Lalu kemudian Rasulullah menyambung dengan mengatakan summa tu'khazul a'mal ala zakum.
Kemudian semua amalan lain dihitung dengan model yang sama. Apa maksudnya model yang sama? Allah tanya, Ramadan kita sempurna atau tidak? Malaikat kalau menjawab, tidak sempurna ya Allah. Ada hari-hari, hari ke-17 dia sempat ngopat sedikit. Di hari 23 sambil i'tikaf juga sempat mengopat sedikit. Jadi ada yang tidak sempurna, pahalanya tidak sempurna. Maka maksud Rasulullah, Allah akan bertanya, ada puasa sunnahnya tidak? Apakah dia melakukan puasa sunnah? Kalau dia melakukan puasa sunnah, tutuplah kekurangan yang puasa wajibnya dengan yang puasa sunnah. Maka para ulama mengatakan dari dalil ini, puasa Syawal itu bisa menutupi kekurangan pada puasa wajib. Maka beruntunglah mereka yang melanjutkan puasa Syawal. Kemudian fadilah berikutnya, yaitu orang-orang yang berpuasa Syawal akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun lamanya. Ini sudah masyhur, kita ketahui bahawa Rasulullah mengatakan dari riwayat dalam beberapa riwayat, termasuk salah satunya riwayat Muslim dari Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Rasulullah berkata, man sama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka fasiyamuhu kasiyamid dahr, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun lamanya. Nah, hitungan setahun juga sudah masyhur karena setiap amalan minimal dikali 10. Puasa Ramadan dikali 10 300. Puasa 6 dikali 10 60. Maka 360 adalah lambang setahun dalam bulan Hijriah. Maka orang yang menyambung puasa 6 dalam bulan Syawal, pahalanya seperti setiap hari berpuasa. Seperti setiap hari berpuasa. Itu dahsyatnya menjadi umat Muhammad. Amal sedikit, pahala menggunung. Salat 5 waktu, tetapi pahalanya seperti 50 waktu. Itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini sungguh rugi mereka yang benar-benar meremehkan puasa 6. Karena sedikit saja dia melakukannya, dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala.